GoNavy Highlight edisi Jumat 4 Maret 2022 hadir dengan informasi terkini tentang kegiatan TNI Angkatan Laut. Dan berikut informasi selengkapnya yang kami rangkum dalam GoNavy Highlight. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono membuka rapat pimpinan atau Rapim TNI Angkatan Laut tahun 2022 di Auditorium Detasmen Markas atau Denma, Markas Besar Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur. Rapim TNI Angkatan Laut dilaksanakan dengan tujuan untuk menyampaikan arah kebijakan pemerintah, Panglima TNI dan Kasal tahun 2022 kepada seluruh pimpinan Kotama dan Satuan Kerja Jajaran TNI Angkatan Laut, serta mengidentifikasi, mengevaluasi maupun menganalisa pencapaian program kegiatan TNI Angkatan Laut di tahun 2021 dan permasalahan yang dihadapi ke depannya. Rapim TNI Angkatan Laut juga membahas solusi pemecahan dan tindak lanjut penyelesaiannya dalam rangka meningkatkan kinerja dan hasil pelaksanaan tugas pokok, menyampaikan rencana program dan anggaran TNI Angkatan Laut tahun 2022, serta membahas hal-hal yang menonjol dan berpengaruh pada pelaksanaan program kerja TNI Angkatan Laut ke depannya. Rapim yang mengusung tema TNI Angkatan Laut yang profesional, modern dan tangguh, siap mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Rapim dilaksanakan secara offline dan secara virtual di wilayah Satuan Kerja atau Satker masing-masing. Personil TNI Angkatan Laut melaksanakan latihan adalah sesuatu yang harus dilaksanakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan tempur. Salah satunya para prajurit hiu kencana KRI Alugoro 405 dari Satuan Kapal Selam Koarmada II yang mengadakan latihan Pusat Informasi Tempur di SCTT Submarine Command Team Trainer Kolat Koarmada II, Surabaya. Latihan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk melatih tim PIT dalam mendeteksi dan mengklasifikasi target atau sasaran. Latihan ini juga memiliki nilai penting terutama di saat kapal dalam status sedang tidak melaksanakan operasi, sehingga profesionalisme prajurit KRI Alugoro, tim PIT selalu dalam kondisi siap dalam menghadapi tugas yang sewaktu-waktu harus dilaksanakan. Unsur KRI Satuan Lintas Laut Militer 1 kembali melaksanakan latihan, di mana 4 unsur KRI berlatih simulasi prosedur pelaporan dan pengendalian kapal saat melihat kemunculan pesawat udara yang diduga musuh melalui Air Raid Reporting Controlling Ship di dermaga Kolin Lamil, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pada skenario simulasi, KRI Banda Aceh 593, KRI Mentawai 959, KRI Teluk Manado 537 dan KRI Teluk Hading 538 dalam formasi konvoi lintas laut di Laut Jawa menuju daerah operasi. Simulasi berlanjut di mana KRI Kelas Frost sebagai kapal yang memiliki kemampuan radar udara melihat kemunculan pesawat tidak dikenal yang diduga musuh mendekati konvoi. Peran KRI Teluk Manado 537 dan KRI Teluk Hading 538 segera melaporkan ke KRI Banda Aceh 593 yang bertindak sebagai Officer Conducting Serial. Saat terdengar alarm, Komandan KRI Banda Aceh 593 memberikan perintah untuk membentuk formasi anti serangan udara dan dengan segera seluruh unsur KRI segera mengaktifkan persenjataan dan sensor anti serangan udara. Sementara seluruh prajurit bergegas menempati pos tempur masing-masing. Latihan ini bertujuan agar prajurit pengawal KRI dapat mengetahui prosedur dan mekanisme pelaporan serta pengendalian kapal atau Air Raid Reporting Controlling Ship dan melatih kesiapsiagaan prajurit dalam mengantisipasi kemungkinan terjadi serangan udara secara mendadak. Komandan Lantamal II Laksamana Pertama TNI Endra Sulistiono menyerahkan bantuan secara simbolis yang diterima langsung oleh Bupati Pasaman Barat Bapak Hamswardi dan Wakil Bupati Bapak Risnawanto di kantor Bupati Pasaman Barat. Selain menyerahkan bantuan, Komandan Lantamal II juga berkesempatan meninjau posko tanggap bencana Tim Penanggulangan Bencana Lantamal II di Jorong Lubuak Sariak, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Pasaman Barat. Pada kesempatan ini, Komandan Lantamal II juga menyerahkan bantuan secara simbolis kepada perwakilan masyarakat untuk selanjutnya bantuan akan didistribusikan oleh Kepala Jorong dan perwakilan masyarakat yang ditunjuk dengan dibantu tim Satgas Gulben Lantamal II untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana.
Komandan Lantamal 3 Jakarta Brigjen TNI Marinir Umar Faruk membuka kegiatan rapat anggota pertanggungjawaban Primkopal Lantamal 3 tahun buku 2021 dengan tema melalui pemberdayaan Koperasi Angkatan Laut kita wujudkan profesionalisme dan kinerja yang transparan dan akuntabel guna meningkatkan kesejahteraan anggota Kopal bertempat di Gedung Olahraga Mako Lantamal 3 Jakarta Utara. Dalam sambutannya, Komandan Lantamal 3 mengatakan, sesuai dengan tema, pembuktian adanya tekad dan semangat kemandirian untuk terus dapat bersaing di era globalisasi harus terus ditingkatkan dalam bingkai profesionalisme, sehingga kesejahteraan anggota juga akan terus meningkat.